Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Sohib warna ingkang kawula mulyakaken, monggo kita sareng-sareng meneruskan pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Habib bin Syahid, lan saking Habib bin Syahid, qala dawu sapa Syekh Habib li ibnihi maring anak lanange Habib, dawe ishabil fuqaha, ishab ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih, wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha, belajar adabahum ing tata kramane al fuqaha. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono suhbah iku ahabbu luwe demen ilayya munggo ingsun min katsirin tenimbang belajar perkara kang akeh minal hadisi saking hadis. Wa qala lan dawu sapa Ruwaimun, Imam Ruwaim radhiyallahu anhu, dawu ya bunayya, he anak ingsun, ij'al ndatekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah, wa adabaka lan ndatekno sira ing tata krama sira ndadekaken dakikon ing tepung. Wa qala lan dawu sapa Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu anhu sapa Allah anhu saking Ibnul Mubarak, dawe nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang gedhe minal adabi saking tata krama iku ahwaju luwe butuh minna ketimbang kita ila katsirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Para kanca-kanca sahib warna ingkang kawula mulyakaken, diceritakan an Habib bin Syahid. Habib bin Syahid berpesan li ibnihi kepada anaknya. Syekh Habib Syahid menika wanti-wanti estu dumateng putrane, dawe ishabil fuqaha, nak koncono wong-wong sing alim fikih iku, barengono hampean, ojo sampai pisah-pisah mbek wong sing alim fikih mbek alim ulama. Selanjutnya dia meneruskan wa ta'allam minhum adabahum, sak liyone sampeyan iku dekat dengan fuqaha, jangan lupa sampeyan menyelam sambil minum air. Sak liyone ilmu-ilmu liyone wa ta'allam minhum adabahum, sampeyan juga harus belajar adabiyah dari beliau-beliau. Jarine Habib bin Syahid, fa inna dzalik ahabbu ilayya min katsir minal hadits, iku luwih seneng nak munggo aku ketimbang sampean belajar hadis dhisik. Tadi belajar adab dhisik, belajar ilmu adab. Wa ta'allam minhum adabahum niki pesene Imam Habib bin Syahid kepada anaknya. Pramila adabiyah itu memang sangat penting sekali, sehingga kula kalian panjenengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Habib bin Syahid, fa inna dzalik ahabbu ilayya min katsirin minal hadits, hal demikian lebih saya senangi daripada mencari ilmu lain. Jadi adabiyah dulu yang perlu didahulukan. Wa qala Ruwam radhiyallahu anhu,
Syekh Ruwaim radhiyallahu anhu juga berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu sebagai garam dan adabiahmu sebagai tepung. Jadi memang antara ilmu lain dengan ilmu adab ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan posisi di sini adab sebagai daqiqan, sebagai tepung. Sampeyan kati didadekno napa mawon tepung niku. Didadekno jemblem, didadekno ute-ute, didadekno makanan-makanan yang lain. Pramila kula kalian panjenengan adab tata krama menika sahib warna ingkang kawula panjenengan butuhaken. Bahkan Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu juga berkata, nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirim minal ilmi. Titik, nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirim minal ilmi. Titik, tapi beradab itu lebih dibutuhkan daripada banyak ilmunya tapi tidak beradab. Pramila kula kalian panjenengan ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, tiyang niku mboten ningali alimi riyin sahib warna. Gak ndelok wong iku alimi ilmune wake nemen. Tapi yang dilihat pertama kali bagaimana sopan santun kita, bagaimana rasa tawadhu kita, tasawur kita, merasa kecil kita di depan masyarakat. Sehingga masyarakat menilai, subhanallah, adabi arek iki api. Sehingga benar apa yang telah dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, as-sam'u wa tawadhu ma'a qillatil ilmi khairun minal kibri minal makri wal kibri ma'a kathratil ilmi. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, as-sam'u wa tawadhu, sifat patuh dan rendah diri, itu lebih baik daripada minal makri wal kibri, daripada sifat picik dan takabur, sifat sombong besertaan ilmu yang banyak. Jadi ilmu ini masih didik, kata Sayyid, tapi ada biaya api, akhlaknya bagus, ngadepi tiang-tiang dengan akhlak yang baik, menghadapi masyarakat dengan adabiah yang bagus, santun, lemah lembut kepada orang lain. Maka itu kata Sayyid Al-Maliki lebih baik daripada ilmunya banyak tapi dia sombong dan picik, dia sombong dan licik. Sehingga walaupun ilmunya banyak tapi disertai dengan sombong dan licik, maka itu akan menyebabkan tidak diterimanya kita di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kula kalian panjenengan jangan pernah menyepelekan adab. Sebab apa? Ketika kita tidak beradab, ketika kita menyepelekan adab, maka itu akan menyebabkan hirmanul ma'rifah. Kita tidak akan pernah ma'rifat ilallah. Tadi wali-wali sing wonten tanah Jawa, aulia illah, waliyun min aulia illah. Semua wali-wali yang ada di dunia itu yang didahulukan itu adab sahib warna. Adab. Sehingga dia diangkat oleh Allah menjadi seorang wali dan mendapatkan posisi ma'rifat billah, al-arif billah. Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu juga menyinggung. Qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Sapa wonge sing ngentengno menyepilikan adab, maka dia akan disiksa dengan hirmanis sunan, terhalangnya sunnah-sunnah Rasul. Padha mek gak arep nang sunnah Rasul. Karena apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sendiri beliau bersabda, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah niku akhlaki paling sae. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Niki dawuh Allah. Kamu wahai Muhammad adalah nabi yang mempunyai akhlak yang azim. Berarti kalau orang yang tahawun terhadap adab, menyepelekan terhadap akhlak yang baik, adabiah yang baik, berarti uqiba bi hirmanis sunan.
dia dihalang-halangi dengan tidak senang terhadap sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Kalau orang sudah menyepelekan sunnah-sunnah Rasul, maka dia akan terhalangi terhadap faraid, beberapa kewajiban-kewajiban fardu. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Kalau orang sudah menyepelekan fardu-fardunya Allah, kewajiban-kewajiban kita berupa fardu, uqiba bi hirmanil ma'rifah, maka kita akan terhalangi ma'rifat ilallah. Justru kita tidak akan mendapatkan predikat al-arif billah. Mabda'nya apa? Embrionya apa? Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan karena kita menyepelekan adab. Tahawun bil adab, ngentengaken dumateng adab. Enggak punya akhlak yang baik, enggak punya akhlakul karimah, enggak punya adab yang baik, berarti kula kalian panjenengan secara otomatis akan terhalangi ma'rifat billah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sahibarna ingkang kawula mulyakaken, ada satu cerita di mana hukiya an Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu annahu qasada ila ziyarati rajulin yudhkaru bis shalah. Wali sing jeneng Aba Yazid Al-Bastami menika wali sadèrèngé Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari Sohib Warna dia ingin mengunjungi seorang laki-laki yudhkaru bis shalah yang kata orang-orang dia itu terkenal dengan orang baik. Di kono ono wong lanang yudhkaru bis shalah, terkenal api, sehingga wali Syekh Yazid Al-Bastami hendak mau berkunjung kepada seorang laki-laki tersebut. Fantadharahu fil masjid. Syekh Yazid Al-Bastami ngerantos Sohib Warna, ngerantos sabar ono di masjid dinteni wong iku. Endi sing jeneng wong lanang sing terkenal kelawan as-shalah, terkenal dengan sifat baiknya. Ternyata sebelum Syekh Yazid Al-Bastami bercengkrama ngomong-ngomong dengan laki-laki tersebut, wa kharajar rajul fa alqa nukhamah fil masjid ay fi jidarihi. Ketok wong lanang niku ngidu teng masjid, teng temboke masjid, mengeluarkan riak, mengeluarkan umbel, ngetokno barang sing boten sae nduki cangkem didalaken teng jidarul masjid. Apa yang dilakukan oleh Syekh Yazid Al-Bastami ketika melihat seorang laki-laki itu? Faraja asy-syekh walam yajtami bihi. Syekh Yazid Al-Bastami niku wurung Sohib Warna. Dadi mboten sida kati ngomong-ngomongan mbek wong lanang iku, mergo apa? Mergo ketok wong lanang iku ngotori masjid. Dia meludahi masjid, dia meludahi temboknya masjid. Waqala Syekh Yazid Al-Bastami keluar sembari berkata, la yu'manu ala asrorillah man lam yuhafidh ala adabis syar'i. Orang itu tidak akan mendapatkan asrorillah, tidak akan mendapatkan asror-asrornya Allah. Artinya wong iku gak bakal dadi wali, gak bakal wusul nang Allah, gak bakal dadi wong istimewa menurut Allah. Malam yuhafid ala adabis syar'i, selama orang itu tidak menjaga terhadap adabiah syara. Niki wali ni Allah niku. Syekh Yazid Al-Bastami sangat menjaga sekali terhadap akhlakul karimah, sangat menjaga sekali terhadap adabiah, sehingga ketika dia mau berziarah kepada seorang laki-laki yang sudah terkenal as-shalah itu, dia mengurungkan niatnya gara-gara nopo? Ketinggal wong lanang niku ngidu ono di temboke masjid. Gak sido kumpul. Karena apa? Karena dia tidak yuhafid adabas syara'. Dia tidak menjaga adabiah menurut syara'. Yang mana orang yang meludahi masjid, orang yang mengotori masjid itu hukumnya haram. Mengotori masjid itu tidak boleh. Dan menurut adabus syar'i, menurut akhlak-akhlak yang baik, menurut syara', itu sudah melenceng, sudah tidak sesuai dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramilo, kita kembali lagi kepada
apa yang dijelaskan oleh Syekh Ruwaim radhiyallahu anhu. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu sebagai garam dan adabiyahmu sebagai tepung. Jadi penting sekali kita jamekkan, kita kumpulkan akhlak yang baik. Ilmu kita banyak dibarengi dengan akhlak yang baik, insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang menjaga adab Sohib Warna, insyaallah kita akan mendapatkan futuh daripada Allah. Ada satu cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, di sana dijelaskan hukiya anna rajulain kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Wonten critane ana wong lanang loro kate mondok. Dia pergi mengembara untuk mencari ilmu. Wa kana syarikaini fil ilmi, dan dia selalu bersama-sama di dalam menuntut ilmunya. Mondok ke negara lain, mondok ke seberang sana, dia selalu berdua mencari ilmu. Luru-luruan wong lanang niku akrab banget. Wa kharaja ba'da sinina ila baladihima, setelah bertahun-tahun mondok dia itu lalu pulang wangsul dengan membawa ilmunya masing-masing. Mondoki bareng, ngajini bareng, yaine yo bareng siji, dan dia pulang yo bareng pisan ila baladihima, ke tempatnya masing-masing dari rajulaini tersebut. Waqad faquha ihdahuma wa lam yafqah al-akhar. Ternyata yang satunya pinter, yang satunya tidak pinter. Jadi sitok ini ku pinter nemen, ngalim estu. Padahal dia itu sama-sama mencari ilmu, tempatnya sama, dan dia selalu berdua bersama-sama mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepulang dia dari pondok pulang ke tempatnya, ternyata yang satunya menjadi seorang yang alim, yang satunya tidak alim. Lah ini menjadi perbincangan, menjadi gonjang-ganjing di antara fuqahaul baldah, orang-orang alim, kiai-kiai di kampung itu. Dia berpikir, mikir-mikir, fata'ammala fuqahaul baldah wa sa'alu an halihima wa tikrorihima, menanyakan opo sitok iku kok wong alim dadi wong alim, sitoke gak alim, sitoke iku pinter, sitoke kok justru gak ono opo-opo ilmune. Padahal yo berangkati bareng, pondoke yo siji padha. Fa ukhbiru ila anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit tikrar kana mustaqbilal qiblah wal misril ladzi hasalal ilmu fi. Ternyata konco-konco usut punya usut, ternyata yang pinter itu ketika dia belajar ilmu, ketika dia menuntut ilmu dulu, dia selalu mustaqbilal kiblah, dia selalu menjaga adabiyah yang baik berupa menghadap kiblah. Wal misri, dan juga dia selalu menghadap ke arah Mesir. Sehingga hasillah ilmu, didapatlah ilmu dengan kafah, dengan sempurna. Sedangkan yang lain, wal akhor kana mustadbirul qiblah wa wajhu ila ghairil misir. Nah, teman yang bodoh tadi, dia kalau belajar, dia tidak pernah menghadap kiblat, tidak pernah menjaga adabiyah yang baik di dalam mencari ilmu. Nah, pramila Sohib Warna fattafaqul ulama wal fuqaha annal faqih faquha bi barakati istiqbalil qiblah. Sehingga ulama-ulama di desa itu sepakat bahwasanya anak yang pinter tadi itu menjadi pinter, menjadi alim fikih, menjadi orang yang alim allamah bi barakati istiqbalil qiblah, barokai madhab kiblat, barokai adabiyah yang baik ketika dia belajar, barokai akhlak sing apik. Tadi kula kalian panjenengan menjaga akhlak sing baik niku barokai Sohib Warna. Dengan barokahnya kita menjadi mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kula kalian panjenengan akan dijadikan orang yang alim, dijadikan orang yang sukses, dijadikan orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti wong sing pinter niku ketika belajar dia selalu istiqbalul kiblah. Karena apa? Idh huwa sunnah fil julus illa indad darurah. Karena
adabiyah menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kalian panjenengan menika lek menuntut ilmu ndole ilmu hendaknya menghadap kiblat. Idh huwa sunnah fil julus, sekarang itu memang hukumnya sunat ketika kita duduk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Tapi ketika kita dalam keadaan longgar, adabiyah yang baik itu bagaimana? Kita harus al-julus ala istiqbalil qiblah. Fil julus, di dalam kita duduk mencari ilmu harus istiqbalul qiblah. Karena ini merupakan sunnah Rasul dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati du'ail muslimin, sing nomor loro, wong sing pinter mau, sing siji pertama kali karena dia menghadap kiblat ketika belajar, dan yang kedua karena dia mendapatkan barokah doa-doanya muslimin. Fa innal misra la yakhlu anil ubbad wa ahlil khair, karena di Mesir itu tidak sepi dari orang-orang yang ahli ibadah, wa ahlil khair, dan orang-orang baik. Jadi teng Mesir niku kata wali kutubi Sohiparna, banyak waliyun min auliyaillah, banyak orang-orang yang ibadah, banyak orang-orang yang baik. Sehingga barokah ngadep teng Mesir niku, tiyang sing alim niku, dia semakin menjadi orang yang alim, menjadi orang yang sukses. Fadhahir anna abidan minal ubbad da'alahu fil lail. Barokah ngadep nang Mesir karena di Mesir itu banyak orang-orang yang alim, banyak orang-orang yang ahli ibadah, ahlil khair. Menurut zahirnya, setiap malam orang-orang yang ibadah di Mesir itu selalu mendoakan kepada orang-orang yang menghadap ke Mesir. Inilah hikmah daripada kita menjaga adab. Inilah hikmah daripada kita menjaga akhlakul karimah yang baik. Kula kalian panjenengan, barokahnya menjaga adab, barokahnya menjaga akhlakul karimah, insyaallah kula kalian panjenengan akan berhasil apa yang telah kita cita-citakan bersama. Terbukti dengan cerita ini, seorang laki-laki yang sama-sama belajar bareng koncoan. Ada dua orang laki-laki yang sama-sama belajar di tempat yang sama, guru yang sama, pondok yang sama, tapi yang satunya pinter, yang satunya tidak pinter. Ternyata setelah di cross check oleh fuqahaul balad, tiyang niku sing pinter niku selalu menjaga akhlakul karimah. Nopo akhlak sing apik niku tak baleni maneh, inggih menika dia ketika belajar selalu istiqbalul qiblah. Ketika dia belajar mencari ilmu, menuntut ilmu, kecuali dalam keadaan darurat, dia selalu menghadap kiblah. Karena menghadap kiblat itu huwa sunnah, yaitu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia belajar, dia selalu menghadap ke negeri Mesir. Dia selalu menghadap terhadap Mesir. Sehingga dengan barokahnya istiqbalul qiblah dan barokahnya menghadap ke Mesir, dia dijadikan orang yang alim, dijadikan orang yang sukses, dijadikan orang yang allamah, barokahnya ngadep dan teng Mesir. Karena Mesir itu ternyata la yakhlu anil ubbad wa ahlil khair. Ternyata negara Mesir itu tidak sepi dari orang-orang yang ahli ibadah, tidak sepi dari orang-orang yang khair, orang-orang yang baik. Nah, terus si konco kula sing wonten teng Mesir menika kata wali kutubi. Di sana banyak wali-wali kutub, wali-walinya Allah. Keranten sahibarna wali menika kata, ada wali abdal, ada nujaba, ada nuqoba, ada wali kutub. Dan wali kutub ini adalah man tafarroda fi maqamil infirad, yaitu wali satu-satunya sedunia. Jadi sudah tidak ada lagi kalau namanya wali kutub adalah raja di raja, wali di atas wali. Jadi sedunia cuma satu. Dan di Mesir itu banyak wali-walinya Allah, termasuk wali kutub.
dari satu generasi ke generasi yang lain. Dengan banyaknya ulama-ulama di Mesir itu, dengan banyaknya para ubbad, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahlil khair, insya Allah kulo kalian panjenengan akan mendapatkan barokahnya para beliau-beliau. Sehingga kembali lagi kepada cerita orang tadi yang pinter, alim, fikih, menjadi alama, menjadi orang yang sukses, barokahnya ngadep teng Mesir. Nah, itu yang sing ngadep teng Mesir menika fadh-dhahir anna 'abidan minal ubbad da'alahu fil lail. Lah kula kalian panjenengan tilem lek bengi turu ngorok, kadang ileri metu wis gak krasa. Nah, tapi orang-orang yang di Mesir, orang-orang yang ahli ibadah, ketika orang-orang tidur, sedang nyenyak di dalam tidurnya, 'abidan fil lail, ada orang yang ahli ibadah di waktu malam dengan gemerincingnya tasbih, dengan membaca la ilaha illallah, sholawat dan istighfar, dia selalu mendoakan orang-orang yang baik, mendoakan terhadap thalabatil ulum, mendoakan terhadap orang-orang mencari ilmu. Sehingga barokahnya orang yang ibadah di waktu malam di Mesir itu, orang yang pintar itu kecipratan doanya beliau-beliau sehingga menjadi orang yang sukses. Amin. Mudah-mudahan kulo kalian panjenengan bisa menjaga akhlakul karimah yang baik, menjaga adabiyah yang baik sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jagalah adab, kulo kalian panjenengan hendaknya menjaga akhlakul karimah, akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan kita menjaga akhlakul karimah, kulo kalian panjenengan mendapatkan hidayah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sohibarna ingkang kaula mulyakaken, mekaten ingkang saged kaula sampaiaken. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.